Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast di mana saja Anda berada, halo, kita berjumpa kembali di program podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Kali ini bersama saya Dian Yuniarti Maskuroh yang akan memandu podcast kita pada hari ini sekitar 30 menit ke depan. Dan kali ini bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini, narasumber yang istimewa, mungkin ya salah satu dari tokoh di Kementerian Agama, dari perwakilan penyuluh agama di agen perubahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Baik pemirsa, kita sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pemirsa, dia adalah Mbak Ida Lailatul Masroh. Beliau ini adalah salah satu dari agen of change gitu ya Mbak Ida ya. Insyaallah. Agen perubahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Maka saya sebut salah satu tokoh gitu ya Mbak Ida ya. Boleh disebut tokoh. Berat sebenarnya. Oke, Mbak Ida, kita langsung ngobrol ya. Senang rasanya bisa berbincang dengan Mbak Ida kali ini. Salah satu tokoh muda yang ya saya bilang punya talenta gitu ya. Dia adalah penyuluh agama kita yang bertugas di KUA Kecamatan Sidoarjo. Satu-satunya penyuluh di Kecamatan Sidoarjo ya. Belum dapat teman dia. Semoga segera dapat teman ya, insya Allah. Oke Mbak Ida, obrolan kita kali ini terkait dengan agen perubahan yang diemban oleh Mbak Ida saat ini. Mungkin masih banyak yang belum tahu ya, termasuk pemirsa, tentang agen perubahan. Sebetulnya agen perubahan itu apa dan bagaimana sih kerja daripada agen perubahan itu. Mungkin Mbak Ida bisa menjelaskan awal-awalnya gimana, kemudian prosedur penjaringannya sebagai agen perubahan. Nah mungkin nanti kan ke depan karena mungkin kan ada PNS baru ya yang ini pengen juga yang ya. Pengen juga gitu, nanti mungkin bisa sebagai agen perubahan ke depan. Ya monggo Mbak Ida. Ya. Baik Bu Dian, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya ini terpilih jadi salah satu agen perubahan. Ya. Saya sendiri awalnya nggak menyangka ya Bu Dian, karena ini adalah agen of change. Itu adalah suatu amanah yang luar biasa yang harus saya jalankan dan tidak semuanya bisa menembus ke situ. Betul gitu. Sekali. Dan itu saya juga tidak menyangka Bu Dian. Pertama kali saya ditunjuk untuk menjadi agen perubahan. Boleh saya sebutkan namanya ya? Oke, boleh. Apa-apa. Ketika itu Pak Ridwan telepon saya, Mbak Ida di Sidoarjo itu punya inovasi apa? Kan gitu. Ada sih Bapak, tapi ini inovasi tentang apa dulu kan? Inovasi tentang ekoteologi, kan itu juga yang digagas oleh Bapak Menteri Agama ya Bu Dian. Oh kalau itu di Sidoarjo itu ada ekoteologi tentang penghijauan pekarangan Bu Dian. Waktu itu gitu. Ya pekarangan. Awal mulanya itu dari penyuluh yang pertama kali itu melakukan pemberdayaan ekonomi umat Bu Dian. Iya waktu itu iya PEU ya. Itu awalnya kita bekerja sama dengan Bu Nikmah waktu itu. Iya waktu itu sama Bu Nikmah kita bekerja sama dengan semua penyuluh dulu. Masih banyak teman, jadi masih bisa untuk bekerja sama melakukan penghijauan tadi. Masih Bu Nikmah paifnya ya? Iya waktu itu paifnya Bu Nikmah. Terus kita bagaimana supaya penyuluh itu juga berdaya dan juga berdampak. Sebelum kita ke masyarakat, kita itu cobalah kita praktek dulu, kan gitu ya. Oh ini sebagai agen perubahan berarti kita itu juga harus bisa merubah diri kita dan juga bermanfaat untuk jamaah kita, karena kita kebanyakan terjunnya ke jamaah. Dan itu sebelum kita terjun ke jamaah kita praktek dulu Bu Dian. Waktu itu kita mencari lahan kosong dan apa yang
enak atau butuh biaya yang ringan, itu kita tanami apa ya, kan gitu, supaya juga bermanfaat untuk kita, terutama yang pertama kita manfaatkan dulu untuk yang KUA. Jadi semuanya bisa merasakan hasilnya. Oh, akhirnya itu kita punya lahan ya cukup luas, terus itu awal mula kita tanami sawi. Gitu. Ya sawi juga, terus itu banyak dukungan juga dari teman-teman. Waktu itu masih ada Pak Trimo. Iya, yaitu beliau sangat semangat sekali, dan saya juga tambah semangat sekali karena beliau juga sangat bidangnya kan di situ. Terus pertama kali kita menanam sawi itu, alhamdulillah kita juga sering memantau, observasi dari pertama kita sebelum nanam itu bagaimana, mengolah tanahnya itu bagaimana. Kita belajar di situ. Secara geografis ya kan, Sidoarjo kan cocok ya, sama lah seperti Pelausan gitu loh. Jadi kalau di bidang ekoteologi ya memang pasnya di situ. Ya, kalau itu di ekoteologi tapi bidangnya penghijauan. Iya. Itu cocok sekali Bu Dian. Terus awal mula itu kita pantau. Jadi kita tidak hanya sekedar menanam terus kita tinggal terus waktunya panen tidak, tetapi di situ ada observasi. Oh, ada tanaman yang lain kok ada yang membusuk dan lain-lain, itu kita juga harus kekurangannya apa dari pupuknya atau dari tanahnya dan lain-lain di situ. Dan seiring berjalannya waktu kita observasi dan lain-lain, ternyata di situ kurangnya adalah pupuk. Ya, pupuk itu juga butuh vitamin dan lain-lain. Pupuk dan juga vitamin untuk tanaman tadi supaya tumbuh subur tadi, dan juga terhindar dari hama. Berarti sebelum ke agen perubahannya, ya sebelum tadi dihubungi sama Pak Ridwan tadi kan, berarti itu kan sudah tertata dari awal gitu loh. Betul makanya sekali. Lebih enak kan untuk menatanya. Terus waktu itu sudah panen ya, kita observasi dan lain-lain, panen kita jual, dan itu yang jual kebetulan saya sendiri. Terus teman-teman mungkin ya ada kesibukan lain, tapi yang mana yang longgar kita jual. Jadi kemarin itu saya yang jual dan alhamdulillah laku. Ketika itu waktu Lebaran Idul Adha, dan itu satu untilnya bahasanya Ibu Dian ya, satu until itu 6.000, dan itu Masya Allah seikat itu 6.000, dan itu wah ini Pak laku ini kan gitu. Jadi itu juga sebagai motivasi kita tambah semangat lagi. Terus akhirnya dari sawi itu kemudian kangkung. Selanjutnya kita tanami kangkung juga di lahan itu tadi. Dan di lahan itu adalah di dekat dengan rumah saya. Jadi ada ladang longgar ya, itu bisa dimanfaatkan. Lumayan luas untuk praktek kita. Iya. Terus kangkung juga sama, kita juga observasi dari tanahnya, tanaman kangkung itu bagaimana prosesnya. Itu tidak sama dengan sawi penanganannya. Jadi semua sayur itu hampir sama, tapi jenisnya beda. Jenisnya beda, penanganannya mungkin juga beda. Mungkin bedanya sedikit aja. Jadi kalau kangkung itu kan mudah segera dipetik. Kalau sudah waktunya harus segera dipetik. Sawi pun juga sama, tetapi dari segi umur agak beda. Oke. Itu tadi kan, terus tadi ketika sudah ditanya Pak Ridwan tadi kan itu menuju ke itu. Kemudian sampai ke agen perubahannya maksudnya. Terus gini Bu Dian, setelah itu lambat laun kita juga teman-teman juga punya yang lainnya lagi itu lele juga ada dan lain-lain itu banyak, dan alhamdulillah itu manfaatnya juga luar biasa buat kita semua. Akhirnya juga semua merasakan di kawah itu. Lalu setelah itu diajukan Pak Ridwan itu mungkin kenal saya itu dengan Pak Ridwan itu juga belum lama ya. Tetapi awal mulanya itu gini, saya selalu nyun sewu kalau atasan memerintah. Jadi saya ya bismillah siap. Betul. Saya siap walaupun sebenarnya saya nggak siap, tapi namanya pemimpin tetap kita harus berusaha. Walaupun itu kita adalah kaum muda, jadi apapun bisa dipelajari, otodidak itu bisa. Jadi kita bisa lihat di YouTube maupun di media sosial itu bisa kita lakukan. Kemarin itu membuat video dan lain-lain. Terus Mbak punya nggak inovasi untuk perubahan? Tentang apa Pak? Ekoteologi. Oh iya Pak, saya punya, tapi itu di Sidomulyo. Dan di Sidomulyo itu ternyata juga sama. Kemarin kita juga jumpa dengan jamaah dulu-dulunya. Terus itu ternyata sudah bekerja sama dengan
pertanian. Jadi kelompok wanita tani dan itu juga sudah terbina. Dan disitulah saya juga masuk dengan itu juga Pak Suroso dan juga teman-teman penyuluh, dan itu kesempatan saya untuk mendekatkan kepada mereka, belajar dengan mereka. Dan akhirnya juga saya jelaskan seperti itu kepada Pak Ridwan. Oh itu bagus, kalau gitu itu bagus Mbak Ida. Itu apa dampaknya kepada masyarakat dan juga majelis taklim? Gini Bapak, yang pertama dampaknya kepada majelis taklim ya itu adalah bisa menambah kebutuhan income ya. Ekonomi mereka walaupun nggak seberapa tapi bisa menambah. Dan juga bisa daya jualnya ada, dan mereka itu menanam tanaman yang murah-murah ya. Kangkung, sawi, bayam itu tidak perlu biaya yang besar. Dan kita itu juga memberikan inovasi kepada mereka, motivasi juga. Yang penting masyarakat itu ada pemasukan, apalagi masyarakat desa. Iya, itu yang penting ada pemasukan. Dan itu saya ceritakan semuanya kepada Pak Ridwan. Yang penting itu dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Iya, dan juga bisa ditiru oleh desa-desa yang lain. Dan alhamdulillah juga di tempatnya Pak Sutrimo juga ada, dan juga di Sidoarjonya sendiri juga ada, dan juga di Campur Sari pun juga ada. Di sekitar Sidoarjo itu banyak sekali yang sudah mengembangkan. Berarti ya dari yang Mbak Ida paparkan otomatis penjelasan tentang agen perubahan tadi kan mungkin banyak pemirsa yang pengen tahu itu ya. Berarti agen perubahan itu bagaimana memberikan dampak gitu kan? Apa kepada masyarakat, apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan ya, inovasi itu mempunyai dampak kepada masyarakat kan. Betul, gitu kan. Itu tujuan intinya dari seorang agen perubahan. Dan itu sesuai dengan mungkin tupoksi penyuluh gitu ya. Iya, sangat menurut penyuluh saya itu dikatakan berhasil gitu kan, dikatakan ya katakanlah mempunyai dampak adalah mereka yang bisa memasyarakat, nah bisa menyampaikan apa yang disampaikan kepada masyarakat itu berdampak. Dan masyarakat bisa memanfaatkan apa yang kita sampaikan. Kan seperti itu ya Mbak Ida. Iya Bu Dian. Dan juga gini, kita punya inovasi Sidomulyo. Sidomulyo itu sendiri sinergi dakwah organik dan itu membangun umat lestari yakin olah pekarangan. Jadi kenapa kita mengambil itu, karena di situ adalah banyak dari warga-warga majelis taklim itu membudidayakan tanaman pekarangan, dan di situ biayanya juga nggak terlalu mahal dan insya Allah murah kan gitu. Dan manfaatnya juga luar biasa. Dan di situ kemudian kita juga kenapa kita menggunakan dakwah melalui pekarangan, karena kan mungkin kita sering dakwah itu dengan hadis dan Al-Quran dan lain-lain ya. Terus mungkin masyarakat kadang jenuh, ada jenuhnya juga, tetapi kita mengantisipasi kejenuhan masyarakat itu dengan cara tadi kita dakwahnya dengan melalui penghijauan tadi ya. Manfaatnya penghijauan itu apa Ibu, dan kita jelaskan kalau ekonomi kita bagus, baik, insya Allah ibadah pun juga menjadi tenang. Kan seperti itu ya. Semua itu juga tergantung dengan ekonomi kan kemudian gitu. Benar. Dan juga karena mereka sudah semangat, jadi akhirnya kita masuklah kadung jegur ya, awake dhewe semuanya ikut jegur juga kan gitu. Iya, kita itu juga masyarakat juga senang Budian. Majelis taklim itu juga senang bahwa tanaman ngene iki wae kok sampai dipedulikan oleh mereka, itu nyebutnya oleh pegawai kan gitu Budian. Ya, mereka sangat malah terinovasi dan juga malah malah semangat lagi untuk menanam pekarangan tadi di depan rumah dan samping rumah dan lain-lain. Walaupun mereka tempatnya terbatas, tetapi mereka bisa berusaha melalui tanaman polybag dan lain-lain itu tadi. Bagaimana bisa memanfaatkan memanfaatkan pekarangan karangannya kan gitu. Karena ternyata luas sekali. Kadang masyarakat itu kan tidak butuh teori ya Mbak. Iya, betul. Prakteknya yang penting Budian. Nah, prakteknya bagaimana kita pendekatannya kan seperti itu. Karena berdakwah itu bukan hanya sekedar omongan kadang betul. Gitu kan, tidak hanya sekedar konsep-konsep dalam tulisan kan gitu kan. Karena terkadang mereka juga
kalau kadang dalam tulisan juga enggak paham juga. Betul, Gitu kan? Iya, betul. Kita betul. butuh ke masyarakat, terjun langsung. Nah, kemudian bagaimana merangkul mereka, betul. yang bermasyarakat dengan mereka, kan gitu. Iya, dan betul. itulah akan terwujud bagaimana sesuai dengan apa motonya penyuluh. Itu, iya. Berdaya, berdampak. Apa betul. dampaknya kepada masyarakat, kan gitu ya. Iya. Nah, kemudian dampak positifnya yang dirasakan dari itu tadi, Mbak Ida selama mengadakan inovasi di Sidomulyo itu di masyarakat binaannya, seperti apa? Iya, Bu Dian, terima kasih. Yang pertama itu dampaknya kepada Majelis Taklim dulu, Bu Dian. Pertama, dampaknya kepada Majelis Taklim itu datang ke Majelis Taklim pun juga senang, karena di situ kita juga kerjasama dengan kelompok tani dari kelompok tani KWT itu loh, kemudian kelompok wanita tani. Iya, kelompok wanita tani itu sudah kerjasama dan mereka juga sudah terlatih. Tetapi mereka yang belum terlatih kita tetap juga bekerja sama dengan pihak ketua wanita tani tadi untuk menghadirkan dari kecamatan itu, kemudian itu tetap kita kerjasama. Jadi tidak loko-loko, kita dari penyuluh saja melakukan perkembangan pekarangan tadi. Dan dampaknya bagi Majelis Taklim itu tadi, datang ke Majelis Taklim juga senang. Tidak hanya dakwah melalui dakwahnya tidak ceramah terus, tetapi prakteknya di situ bagaimana Bu kalau mengolah tanah, begini caranya mengolah tanah, dan nanti kok tanaman ini butuh apa dan lain-lain, itu dijelaskan seperti itu. Jadi untuk ibu-ibu juga semangat datang. Yang pertama, datang ke Majelis Taklim dengan semangat. Yang kedua, kita tidak hanya di forum di musola atau di rumah saja Anjang sana, tetapi langsung terjun ke lapangan. Iya, di tanahnya langsung. Kadang di tempat ke kelompok wanita tani itu punya pekarangan sendiri, Bu Dian, di Sidomulyo khususnya. Itu ada kelompok di sana untuk menanam berbagai tanaman. Dan itu juga banyak yang pesan, sebelumnya juga ada yang pesan gitu. Itu banyak tanaman jenisnya ya cak cabe, terong, terus sawi, seledri, dan lain-lain tanaman yang menurut mereka murah meriah dan dapat berkembang. Dan itu bisa dilakukan oleh dari anak-anak, dewasa, remaja maupun yang sudah lansia, itu bisa dilakukan. Dampak positifnya luar biasa dan hasilnya pun alhamdulillah Sidomulyo itu sudah dari hasil itu tadi, hasil jualan bisa untuk tabungan dan juga untuk jalan-jalan. Jalan-jalannya mereka itu adalah umroh. Ziarah. Ziarah. Umroh itu biayanya gede ya. Tapi ziarah, Bu Dian, dan alhamdulillah sudah terlaksana bolak-balik. Kalau seumpama kan bisa sampai ke situ mungkin. Iya, seandainya sudah betul-betul bagus bisa sampai umroh, siapa tahu kan gitu. Bismillah aja ya. Kan jadi gimana ya? Lebih menonjol lagi. Oh, dari hasil ini wah bisa sampai umroh, kan gitu. Keceplosan saya tadi. Mungkin keceplosan bisa jadi doa. Iya, makanya itu. Makanya mendengarnya itu pengalamannya asik ya. Itulah jadi penyuluh itu senangnya di situ. Iya, betul Bu Dian. Banyak sekali pengalaman ya. Kadang kita juga senang, Bu Dian. Kita kadang itu kalau dengan cara ceramah terus juga kadang kita di hadapan jamaah itu kadang blank, apa yang mau disampaikan dan lain-lain. Kok materinya seperti itu terus? Asiknya bagaimana ya supaya para ibu-ibu Majelis Taklim itu tetap semangat untuk datang ke Majelis Taklim. Dan juga kita juga tidak hanya di tempat masjid atau musola, piye carane awake dhewe ben iso ibu-ibu itu tetap semangat, dan kita bawalah langsung praktek ke lapangan tadi. Iya, itu juga ada perannya, juga ada dari penyuluh, dari kelompok tani, dan kelompok tani dari berkolaborasi kan? Iya, dari Sidomulyo tadi. Mereka. Tetap kolaborasi, Bu Dian. Kalau kita sendiri berjalan sendiri itu tidak mungkin bisa. Iya. Ya jelas. Ada ya. Kerjasama yang bagus kan. Iya, Bu Dian. Dan dampaknya kepada yang pertama tadi kan dampaknya kepada Majelis Taklim. Yang kedua dampaknya sendiri kepada penyuluh itu juga rasa bersyukurnya luar biasa. Ketika menghadapi Majelis Taklim,
itu seperti kita belajar dengan alam. Ketika tadi di pekarangan itu kita seperti belajar dengan alam. Ternyata disitulah kita bersyukur bersama ibu-ibu tadi. Hal yang kecil pun bisa jadi hal yang besar. Hasil yang kecil bisa jadi hasil yang besar. Kalau kita bisa mensyukuri, melateni itu tadi, dan semangat itu tadi, dan alhamdulillah dari teman kita juga bisa mempraktekkan tanaman tadi di pekarangan sendiri-sendiri. Karena kalau memang bertanam itu ya, kita bicara bertanam itu kan ketelatenan tinggi. Betul. Mulai dari menanam benih, setiap hari harus merawat. Bahkan konon katanya samalah seperti kita yang namanya menghadapi makhluk hidup. Betul, ya. Sama seperti menghadapi hewan lah, samalah kan gitu toh. Maka tanaman itu juga harus dipupuk dengan kasih sayang juga. Betul. Itu kayak saya pernah dengar ini sih, maksudnya setiap hari tanaman itu kita ajak ngobrol juga. Itu merupakan satu suplemen bagi mereka juga, bagi tanaman-tanaman itu maksudnya gitu. Jadi kita belajar juga dari situ. Belajar dengan alam. Dengan alam. Iya, betul Bu Dian. Nah, jadi kalau namanya anggrek itu ya, anggrek itu kalau kita ajak ngomong gitu, misalnya kita elus-elus, terus kita ajak ngobrol, kamu harus berbunga yang bagus ya, saya tanam, saya sirami tiap hari, saya pelihara kamu. Ternyata juga nyambung. Anggrek itu akan juga tumbuh dengan subur, baik, gitu loh. Sama seperti sawi, seperti tanaman-tanaman lain kan. Sama belajar telaten kan gitu. Dan yang sulit itu adalah telaten Bu Dian. Ada cobaan-cobaan itu ya, memang adalah cobaan-cobaan itu pasti ada. Tetapi kita tetap dengan teman-teman penyuluh tetap menyemangati walaupun kadang capek dan lain-lain. Penyuluh itu gaweane kok akeh men kan gitu ya. Kok iki kuwi dilakoni. Ya memang itu sudah hal yang harus dilakukan oleh penyuluh. Kan garda terdepan itu tadi penyuluh. Jadi kerjanya 24 jam. Intikannya kan gitu ya. Tapi benar Bu Dian. Jadi kita setiap saat ketemu dengan jamaah, kita juga harus bisa menyapanya dengan baik. Dan itu juga setiap kita biasanya dulu itu seminggu sekali kita hadiri, dan itu bagaimana perkembangan tanamannya, bagaimana perkembangan dirinya, jiwa, lahir batinnya bagaimana. Dan kebanyakan alhamdulillah dengan bisa mengadakan tadi tanaman pekarangan itu alhamdulillah Pak Bu, saged damel tumbas tempe, tumbas garam, saged untuk tambah sangu anak sekolah dan lain-lain Bu Dian. Mungkin kebanyakan orang kalau mendengar cerita ini, paling yos ngono ya. Kalau kita belum praktek, belum mencoba, pasti tidak tahu hasilnya seperti apa Bu Dian. Jadi mungkin di KUA lain itu juga ada kemarin yang di Barat itu juga mendapatkan penghargaan Bu Dian. Itu ekoteologi juga. Maksudnya itu di sekitar KUA itu ada tanamannya dan juga ada tambak lilingnya. Itu juga itu luar biasa. Jadi sebenarnya banyak dari teman-teman itu bisa menjadi agen perubahan. Iya, sebetulnya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu, tinggal bagaimana mengembangkan kan gitu loh. Iya, betul. Dan juga di KUA lain mungkin juga ada, tidak hanya di Sidomulyo saja. Mungkin karena memang ini tugas dan lain-lain, kok Sidomulyo, Sidorejo aja yang dimunculkan. Tapi memang ini karena diutus atasan, jadi kita juga harus profesional, terus punya integritas gitu kemudian. Jadi saya juga punya tanggung jawab besar di sini. Dan itu juga saya pantau di Sidomulyo, terus bagaimana perkembangannya dan juga di masyarakat sekitar bagaimana. Dan ternyata ketika tanaman itu mulai memasuki musim kemarau, itu beda lagi Bu Dian. Gitu. Iya, tanaman itu juga yang pertama tadi tumbuh subur dan lain-lain, dari jamaah-jamaah itu tetap semangat, itu karena musim hujan. Tanpa biaya banyak. Iya, karena air juga. Kalau musim hujan otomatis secara alami kan, betul. Ada hujan, ada yang mengalir dari gunung itu kan. Lah kalau kemarau air itu kan jarang. Sulit ya. Otomatis harus beli juga. Dan itu butuh biaya. Betul. Sebenarnya di sana itu ada sumbernya Bu, tapi untuk
untuk menyirami tanaman itu juga butuh biaya dan tidak bisa sembarangan untuk dialiri kan gitu. Dan di situ dari observasi kita ternyata dari musim hujan dan musim kemarau tetap berbeda. Penanganannya berbeda, hasilnya pun juga berbeda. Ketika musim kemarau itu hasilnya sangat berkurang dan mungkin lahan juga semakin kering dan itu semangat para ibu-ibu juga semakin mengendur juga. Dan itu tantangan luar biasa di situ kemudian buat kita semua itu. Jadi ya semua itu pasti ada plus dan minusnya juga. Oke, itu tadi yang mau saya tanyakan itu dalam melaksanakan itu tadi kan program-program itu tadi. Inovasi-inovasi tadi pasti ada tantangan, pasti ada kekurangan gitu dalam melaksanakannya. Dan itu termasuk salah satunya ya. Iya. Tantangannya luar biasa. Iya, tantangannya. Selain itu kira-kira apa saja? Selain itu semangat tadi kemudian terus dari dana untuk nyiram air itu kan juga perlu dana kemudian kalau di musim kemarau. Butuh dana lebih, terus semangatnya semakin berkurang itu termasuk tantangan dan kekurangan itu tadi. Terus tantangannya lagi bagaimana kita sebagai penyuluh harus bisa tetap menyemangati mereka untuk tetap bercocok tanam walaupun hanya sederhana, tetap bisa menghasilkan tanaman tadi. Walaupun seperti itu tapi tetap mereka itu tetap semangat Budian. Dan alhamdulillah walaupun enggak semuanya tapi mungkin mereka nyun sewu ya yang punya biaya bisa meneruskan. Tapi kalau yang tidak punya biaya mohon maaf kadang juga berhenti kan gitu. Tetapi ketika musim hujan pasti semuanya semangat Budian. Karena memang tanamannya ini sudah wayahe labuh kan gitu ya. Wayahe labuh, wayahe nandur kan seperti itu. Jadi semangat mereka sudah kembali lagi. Tapi di situ bukan mereka berhenti. Oh ini musim 3, yus aku gak nandur. Tidak seperti itu Budian. Tetapi tetap mereka menanam yang biayanya bisa di cover mungkin ya, yang biayanya lebih murah apa, seledri atau yang kangkung dan lain-lain itu yang bisa biaya murah seperti itu. Jadi meminim untuk biaya kalau di musim kemarau. Untuk meminimkan itu. Iya, kemarin itu Pak Ridwan Mbak bagaimana? Wah kalau musim kemarau seperti ini resiko Bapak, tantangan buat kita semua kan gitu. Kalau musim kemarau ya kita sudah tahulah mungkin kalau semua tanaman itu pasti akan kehausan ya kayak saya gitu. Oh gitu ya Mbak Ida. Iya, itu juga tantangan bagi kita termasuk saya sebagai agen perubahan dan juga teman-teman penyuluh di sana. Di sana itu saya teman-teman penyuluh sekarang jadi administrasi tetapi tetap jadi teman-teman penyuluh juga. Jadi mereka itu multifungsi sekali sampai sekarang kemudian dan saya juga alhamdulillah sama teman-teman tuh bersyukur sekali support dan semangat mereka itu luar biasa. Jadi walaupun mereka berdelapan itu menjadi administrasi dan lain-lain, tapi tetap menyemangati saya, membantu saya. Disitulah saya juga bangkit dan tetap semangat kemudian. Tetap semangat. Oke, kembali tadi ya sedikit mungkin tentang agen perubahan itu tadi. Agen perubahan itu berarti kan diambil bukan hanya dari penyuluh kan, dari bermacam kalangan. Artinya dari pendidikan, dari kalangan termasuk dalam maksudnya administrasi itu juga dari agen perubahannya di situ. Banyak ya Bu, enggak cuma dari penyuluh saja. Penyuluhnya 2 ya? Penyuluhnya 2. Mbak Ida ada penghulu sama Pak Rofiudin ya, ada juga Pak Nurdin tuh penghulu kepala KUA Takeran. Nah, itu kira-kira mengemban tugasnya sebagai agen perubahan itu ada masa waktu enggak? Kalau ini ada Budian. Kan untuk di SK kan kita ada SK-nya. Oh, gitu. Iya, SK-nya itu kemarin itu sampai tahun 2000 ini nanti sampai 2027 kita harus sudah selesai. Nah, selama itu berarti kira-kira ada enggak pemantauan seperti kita kan ada kerja seperti itu kira-kira sampai seberapa sih perubahan kira-kira seperti itu enggak ada penilaiannya enggak atau ada kalau sudah Mama 2027 sudah masa kerja berakhir
kita ganti lagi mungkin seperti itu atau gimana? Tetap Budian, karena itu harus kita inovasi itu tidak digagas karena hanya suatu momen. Ketika diperintah buat ini hanya setahun 2 tahun tidak, tetapi kita berharap inovasi itu tetap terus berlanjut, ada kelanjutannya, berdampak dan juga berkelanjutan. Kita inginnya seperti itu, dan kita juga sudah intinya tetap terus, walaupun sudah program ini sudah kita lalui, tetap harus dilanjutkan. Jadi tidak hanya sebagai agen perubahan selama 2 tahun setelah itu tidak Budian, tetap lanjut. Sebelum ada agen perubahan ini, kita sebelumnya juga sudah melaksanakan inovasi itu sendiri. Jadi kita juga sebagai agen perubahan, terutama penyuluh ya, sebagai garda terdepan, kita membuat program itu kalau bisa jangan program setahun 2 tahun setelah itu selesai. Kalau bisa ya kita harus mengusahakan untuk terus berkelanjutan, karena kita sebagai penyuluh juga harus bisa menjadi agen perubahan. Perubahan itu tidak hanya ketika punya inovasi Sidomulyo, tetapi yang lain, bagaimana cara kita mendekati majelis taklim, terus kita berubah sebagai agen perubahan. Dari segi kompetensi pun kita juga harus bisa mengalami perubahan yang baik loh Budian ya. Perubahan yang baik, bagaimana cara kita bertutur kata kepada majelis taklim, bagaimana cara kita menghadapi majelis taklim, itu juga harus jelas. Iya, harus ada etika dan adab-adab yang harus kita lakukan kepada yang lebih tua. Walaupun lebih muda pun kita juga harus bisa, karena kan prinsipnya menyayangi yang muda, menghormati yang tua gitu Budian. Jadi inovasi ini tetap berlanjut, dan juga saya juga berharap inovasi Sidomulyo saya ini juga tetap berlanjut, karena hubungannya dengan alam, kita pun juga harus menyayangi alam. Etika kita terhadap alam itu bagaimana, dan adab kita terhadap alam itu bagaimana. Jangan sampai merusak alam, terus jangan sampai kita tanaman ini jelek dan lain-lain, kita singkirkan aja, jangan seperti itu. Tapi kita tetap menghormati, dan juga semua itu pasti juga ada adab dan etikanya Budian ya. Jadi semua yang kita lakukan itu harus ada etika dan adabnya. Walaupun kita itu adalah seorang seorang jenderal pun juga harus punya adab dan etika terhadap apapun. Ada artinya. Nggak ada artinya. Kepintaran seperti apapun. Iya, tanpa betul. adab tidak akan ada artinya, kan itu kan? Betul sekali. Oke. Terpikir di saya ketika ini nanti ya kan, ketika ya entah kapan ada perputaran, ada rollingan ini kan, kemudian otomatis ya mungkin saja Mbak Ida berpindah gitu kan. Inovasi ini maksud saya yang saya maksud mempertahankan kan sulit. Betul. Nah, meneruskan terpikir enggak kira-kira terus nanti yang nanti pegang ini bisa enggak ya penerus saya gitu maksudnya. Saya tetap berpikir Budian, karena memang sudah dari awal kan saya sudah 10 tahun kan di Sidoarjo ya. Kalau nanti saya dipindah, terus siapa yang meneruskan ini kan? Gitu juga tetap berpikir Budian. Tetapi saya Bismillah juga untuk tidak apa-apa lah, intinya kita juga menurunkan ilmu kepada teman. Di Sidoarjo itu ada seperti ini. Tolong tetap dipertahankan, ditiliin dan lain-lain. Apa itu ditiliin? Itu tantangan juga loh. Iya betul. Ketika kita berpindah, nah ini merupakan salah satu ini merupakan salah satu tantangan besar ketika penyuluh itu seperti itu, berpindah, berproses lagi. Betul ya. Kan dari awal ini tantangannya. Maka saya katakan kita itu kalau guru misalnya kan enak, maksudnya ini sekolahan, mau pindah ke sekolahan manapun tetap enak. Tetap ini ada murid, ini kelas diajar, ada kurikulum. Iya. Tapi kita enggak punya kurikulumnya ya. Nah itu ketika kita berpindah, yang paling sulit adalah bagaimana adaptasi lagi. Iya betul. Dengan jamaah, karena terkadang apa yang sudah kita pegang, ya saya pernah di Sukomoro juga seperti itu, berpindah dengan bunik ketika itu kan. Iya. Nah itu saja jamaah juga perlu waktu untuk bisa menerima kita. Betul. Nah disitulah ya ada sukanya, ada dukanya, tapi asik gitu loh ketika kita. Tinggal kita caranya nge-PAT nih. Nah gitu loh Budian. Gitu loh. Harus caranya harus ada, walaupun kita
itu intinya itu anak muda, orang tua, ya bagaimana cara kita nge-PA ini gitu loh. Mau tidak mau kita ya harus nerima. Ketika iya. harus perlahan-lahan gitu meyakinkan gitu mereka gitu. Itu salah satu tantangannya ya seperti itu, penyuluh kan gitu. Nah kemudian inovasi ini ya ini kan dari sisi ekoteologi, dari sisi alam gitu kan. Iya. Nah kemudian dari sisi agamisnya gitu dari termasuk tadi mensyukuri. Iya mungkin. Mensyukuri. Nah di sini Bu Dian, ketika dari sisi agamisnya itu luar biasa. Mungkin kebanyakan orang tidak sadar dan belum tahu. Tapi ketika kita setelah penyuluh ikut-ikut di sini, ikut tanaman. Iya kemudian penyuluh wis mereka nggak tahu kalau kita itu penyuluh itu seperti apa, tapi taunya mereka itu pegawai KUA gitu aja ya. Tetapi kita di situ dijelaskan bahwa kita itu adalah sebagai penyuluh, tugasnya ini. Jadi kita kebanyakan di lapangan dan itu mendekatkan diri kepada majelis taklim dan lain banyak kan Budian. Jadi kita itu di masyarakat itu dikenal dengan cara dan bahasa kita yang baik. Jadi yang pertama tadi dari sisi agamisnya mereka itu sangat mensyukuri ketika bercocok tanam. Mereka itu bercocok tanam sambil berdoa, walaupun tidak dengan ayat Arab itu ya, Arabnya tidak. Ya Allah, mugi-mugi apa sing tak tanduri engko berkah barokah. Iya. Terus iso nguripi aku, anakku, iso tak nggo tuku sayur dan lain-lain, tak nggo tuku kepengenane anakku, dan muga-muga iso tuku mobil. Kan itu doa yang diucapkan mereka ketika nanam itu tadi. Walaupun itu kelihatannya nandur sayurnya arep njaluk mobil kan gitu. Tetapi di dunia ini bagi tidak Allah ada yang tidak mungkin. Iya, bagi Allah tidak ada yang mustahil kan gitu. Dan di situ mereka juga sambil nanam itu juga berdoa, dan juga setelah hasilnya ya muga-muga engko nek sayure payu oke, berkah barokah, muga-muga aku iso nukokne sepeda anakku. Lah kan karena dari setiap ucapan kan doa. Itu doa. Kan doa. Iya. Makanya kita tekankan ke jamaah, tidak usahlah kita kasih doa sing muluk-muluk dengan bahasa Arab sing jelimet-jelimet harus ngapalne kan kita. Iya. Maka kita ajarkan Allah itu bisa menerima segala bahasa. Dengan bahasa Jawa meminta itu saja kan sudah tahu. Sudah tahu. Semua ucapan meski di batin pun kan. Iya. Dan tidak ada yang tidak mungkin kan gitu. Betul. Dan di situ kemudian saya bagi teman-teman juga mungkin kalau sudah terjun ke lapangan, mungkin banyak teman-teman yang sudah terjun ke lapangan dengan terutama yang pekarangan hijau ya. Itu tadi kita juga merasakan rasa syukurnya, indahnya alam seperti apa. Cintailah alam dan juga sayangilah alam, itu memang benar Budian. Ketika kita berbuat baik kepada alam, dimanapun juga kita melihat alam itu seperti kadang bermimpi ya, tanaman itu senyum kepada kita, seakan-akan senyum sudah kepada menyatu. Kita. Iya, karena kita menghormati alam. Terus selain itu Budian, ketika kita selain pekarangan, ekoteologi itu tidak hanya pekarangan hijau saja, tetapi bagaimana cara buang sampah yang benar. Terus buang sampah itu di mana, dan kalau ada bungkus plastik itu ketika kita melihat itu bagaimana respon kita. Itu juga termasuk ekoteologi. Bagaimana cara kita merawat lingkungan. Dan ketika kebanyakan itu tadi saya pernah melihat video-video itu juga ada Budian. Ada sampah, nggak ada yang mau ngambil, tetapi ada seorang anak ternyata itu ada bungkus itu dibuang ke tempat sampah. Itu juga adalah didikan dari orang tua. Betul, itu juga pelajaran dari orang tuanya. Dan ternyata Budian di situ selain kita bisa menyatu dengan alam, rasanya itu ketika kita di alam itu rasanya ayem. Tentrem, dan kok ngene iki duwe lahan dhewe rasane kayak apa ya, kan seperti itu. Pernah terbayang-bayang kita. Tapi kalau kita tidak tahu, belum pernah terjun ke lapangan, belum pernah merasakan itu seperti apa, ngono kuwi paling yebar kan gitu. Ya mungkin ada sih seperti itu. Cuma kalau tidak mengalami sendiri ya kayak naik gunung gitu ya. Iya, betul. Enak ternyata. Saya baru beberapa kali ini saya lagi hobi
gunung, puncak gitu ya. Ke Kendil, ke mana itu Bukit Sapudi, ternyata iya, ya indah banget Bu Dian. Iya, asik. Itu kesana pakai apa? Sepatu, sendalan atau gimana Bu Dian? Sepatu ya Bu Dian. Itu kayak napak tilas ya Bu Dian ya? Napak tilas. Sebentar lagi kita juga akan melaksanakan. Iya. Tanggal 19. Iya. Itu juga gini, itu pengalaman ekoteologi, mungkin bahasa ekoteologi itu dulu belum ada kalau menurut saya. Dan itu saya ternyata sejak SMP, SMA sudah menjalaninya Bu. Saya dulu itu di sekolahan itu namanya napak tilas. Itu jadi kita belajar di alam. Dan dulu kita di hutan, terus hutan itu kita memang itu tapi ada grup regu, perorangan putri atau grup dan lain-lain. Saya itu dulu memilih perorangan. Saya sendiri. Saya sukanya tuh sendiri satsep Budian. Maaf ya maksudnya ya, bukan enak. Iya memang enak. Bukan kok nggak mau dengan kelompok enggak. Tetapi bagaimana cara kita bisa menguasai alam itu tadi Budian. Pengenku perorangan putri dan di situ lomba. Nanti saya daftar itu saya nomor dulu itu nomor 107 kalau nggak salah. Dan alhamdulillah itu saya juga mempelajari alam dan lain-lain. Wah ternyata di gunung itu seperti ini. Tanamannya indah sekali, cara menanamnya, terus cara ya ini caranya elep bagaimana ngelepi itu loh Bu Dian. Itu mengairi ya, mengairi itu tadi bagaimana kita juga dulu saya sudah belajar di situ. Dan kebetulan adalah bapak saya juga seorang tani. Iya dulu juga sudah alam itu insya Allah sudah lah Bu Dian ya. Dan ternyata sekarang saya juga ke alam lagi kan gitu ya. Dan di situ Bu Dian saya cerita lagi tentang napak tilas tadi. Di situ kita belajar dengan alam. Terus di situ lagi selain itu kita juga punya pengalaman banyak. Dan saya itu perorangan putri berjalan 36 kilo dan itu alhamdulillah saya itu juara 2 perorangan putri se-Jawa Timur dan itu luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali Bu Dian. Dan itu sekarang sudah saya untuk ekoteologi insya Allah bukan menguasai ya Bu Dian, tetap banyak belajar dan juga banyak pengalaman dan sekarang tambah banyak tahunya kan gitu. Minggu depan diuji lagi. Cuma lagi 11 kilo. 11 kilo. Tapi usianya sudah beda Bu Dian sekarang ya. Belum tentu. Kita coba. Ya. Capek Bu Dian kelihatannya ya. Kalau capek pasti, tapi tergantung semangat kita juga. Tergantung. Iya. Kalau kita tetap semangat ya bisa kok melaluinya gitu. Oke, Mbak Ida, mungkin memang dari awal Mbak Ida sudah di situ ekoteologinya sudah ada di dalam dirinya. Betul, kan gitu kan hobi menanam, hobi sama alam kan gitu toh. Maka inilah yang membawa Mbak Ida sampai ke ini bisa ke agen perubahan sampai sekarang ini. Itu sudah ada dalam dirinya. Nah mungkin ini juga menjadi motivasi untuk penyuluh-penyuluh yang lain. Artinya ada kok banyak gitu loh yang sebetulnya punya. Kan gitu toh. Banyak. Mereka itu sebenarnya teman-teman semua itu punya bakat Bu Dian. Sampai saya terpikir masuk enggak sih di agen perubahan misalnya. Ini bukan tentang alam ya, tentang yang lain kan. Tentang perawatan jenazah misalnya. Ya itu. Maaf, saya kan perlu Bu Dian. Dari dulu saya memang fak saya kan di sini. Artinya di sisi perubahan, semisal ini kan sangat luar biasa. Betul. Artinya masih banyak desa-desa yang belum paham. Betul. Ya kan bahwa perawatan jenazah perempuan itu amat sangat minim Bu Dian. Minim. Betul. Nah, kalau seandainya ini bisa betul-betul dikembangkan di satu desa menjadi satu percontohan, kita bisa memberikan itu, ya kan? Itu juga bisa menjadi agen perubahan buat kita Bu Dian. Iya. Betul. Entah siapa nanti yang mau yang untuk mau ya. Itu gitu. Banyak dari teman-teman yang bisa Bu Dian. Mungkin juga teman-teman juga butuh support dari seniornya juga. Terutama yang muda-muda. Kalau saya kan yang muda butuh semangat dari yang senior. betul. Saya hanya terpikir aja seperti itu gitu. Boleh Bu Dian. Itu saya malah mau kalau diikutkan. Iya. Agen perubahan lagi. Agen perubahan lagi. Tema. Bukan agen perubahan. Kita itu yang penting dengan pekerjaan kita itu selama kita bisa menjalankan ya kita harus siap dan apapun kondisinya kalau bisa ya harus kita siap kan gitu. Oke. Nah, terakhir ini apa harapan harapan kedepannya itu terhadap inovasi Sidomulyo ini dalam konteks pelayanan umat Mbak Ida? Ya Bu Dian,
harapan saya tetap dari teman-teman penyuluh juga Ibu Dian, dampaknya kita harus bisa membawa penyuluh yang berdampak kepada masyarakat. Dan saya ingin dari Sidomulyo ini teman-teman juga bisa mempraktekkan juga kepada majelis taklim. Kalau nggak majelis taklim, cobalah kita praktek sendiri dulu. Mungkin di KUA teman-teman juga sudah ada, tetapi coba kalau kita praktek sendiri itu bagaimana. Dan juga setelah kita tahu prakteknya, barulah kita kembangkan di KUA atau di pekarangan yang lain. Selalu kita barulah mendekatkan kepada majelis taklim. Intinya sebelum kita mengajak orang banyak, kita praktek dulu Bu Dian. Iya, supaya tahu bagaimana cara kekurangannya, menangannya bagaimana. Dan harapan saya teman-teman juga semuanya punya inovasi. Ya bukan hanya ekoteologi, masih banyak lagi inovasi perubahan. Dan itu inovasi perubahan itu sangat banyak, tidak hanya ekoteologi. Boleh ekoteologi tapi dengan berbeda, monggo saja. Malah kita juga harus bersyukur kepada teman-teman yang mau untuk mengembangkan lagi ekoteologi ini. Mungkin dengan sampah, pengolahan sampah itu tadi, itu juga termasuk ekoteologi. Terus harapan saya untuk di Kementerian Agama juga bisa terus terlaksanakan inovasi-inovasi yang lain. Supaya kita itu juga memahami alam dan juga apa ya Bu Dian, mensyukuri hal-hal yang kecil itu tadi. Itu harapan saya juga. Dan tetap teman-teman juga harus bisa belajar tentang ekoteologi ini tadi. Tidak hanya kita cari binaan ke majelis taklim, ke TPA, udah. Tapi dampaknya itu untuk masyarakat dan juga untuk diri kita itu apa? Masih terlihat. Itu tadi. Oke, sudah begitu banyak obrolan tanpa terasa, sudah lewat ini kelihatannya Mbak Ida 30 menit lewat. Oh iya Bu Dian ya. Saking asiknya. Mungkin kurang banyak ini Bu Dian. Kapan-kapan lah kita lanjut. Ya, mungkin obrolan ini mungkin bisa menjadi pemacu teman-teman yang lain untuk bisa menjadi seperti Mbak Ida lah, agen perubahan entah nanti dalam bidang apa. Betul, kita tunggu ya, inovasi dari teman-teman yang lain ya. Mungkin ini ya obrolan kita kali ini ya. Terima kasih Mbak Ida sudah menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyimak obrolan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan banyak pencerahan untuk kita semua. Dan saya akhiri podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.